Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renal Krismayuda dari kelas 12 Aljasari. Di sini saya akan menjawab uji kompetensi bab 2. Yang soal pertamanya adalah apa yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum. Dan soal kedua, mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan. Yang ketiga, mengapa perlindungan dan penegakan hukum mutlak harus dilakukan dalam sebuah negara demokrasi. Yang keempat, bedakan peran polisi, jasa, hakim, dan advokat serta KPK dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Yang kelima, mengapa terjadi pelanggaran hukum. Dan soal yang terakhir, deskripsikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan sekolah. Jawaban yang soal pertama, yaitu perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Berikutnya, penegakan hukum adalah proses pemungsian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jawaban dari soal kedua yaitu karena kedua hal tersebut saling berhubungan erat. Penegakan hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dan dari kejahatan orang lain. Jika orang yang melanggar hukum tidak ditindak, akan terjadi kewenangan yang mengakibatkan kesengsaraan masyarakat. Jawaban dari soal ketiga yaitu penegakan hukum harus dilakukan dengan adil di negara demokrasi karena rakyat membutuhkan jaminan keamanan saat menyuarakan kebebasan berpendapat, saat melakukan kebebasan bertindak, dan saat melaksanakan ajaran agama mereka. Apabila hukum tidak ditegakkan, ada kemungkinan akan terjadi kewenangan dari pemerintah. Begitupun sebaliknya, masyarakat tidak serta-merta menyuarakan kebebasan tanpa ada batasan. Jawaban dari soal keempat yaitu polisi, tugasnya itu menyelidiki dan menangkap tersangka. Hakim, orang yang memberikan keputusan setelah mengadakan pemeriksaan di pengadilan. Jaksa adalah orang yang mengajukan perkara berupa tuduhan serta tuntutan hukuman. Advokat adalah sama dengan pengacara, yaitu orang yang memberi nasihat, membela, mewakili orang yang menjadi kliennya. Jawaban dari soal kelima yaitu alasan mengapa terjadi pelanggaran hukum adalah yang pertama, karena hukum tidak ditegakkan sebagaimana mestinya. Masih terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penegak hukum maupun masyarakat. Yang kedua, masih banyak masyarakat yang belum menerima informasi dengan baik perihal hukum yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban hukum. Berikutnya, jawaban dari soal ke-6, yaitu contoh perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan hidup di berbagai lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan keluarga, yaitu tidak mematuhi nasihat, perintah, dan petuah orang tua. Yang kedua, membuat kegaduhan di rumah. Yang ketiga, tidak mau membersihkan lingkungan rumah. Yang keempat, berbicara dengan nada kasar kepada orang tua. Yang berikutnya, lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu melanggar tata tertib atau aturan di sekolah. Yang kedua, berbicara sendiri ketika sedang diterangkan guru dalam kelas. Yang ketiga, melakukan perundungan kepada sesama warga sekolah. Yang keempat, tidak mengikuti kegiatan upacara bendera. Yang berikutnya, lingkungan
di lingkungan masyarakat. Yang pertama, menjadi pengedar narkoba. Yang kedua, bernyanyi-nyanyi di perempatan jalan atau mengamen. Yang ketiga, membunyikan suara musik dengan sangat keras. Yang keempat, dengan sengaja melanggar norma. Yang kelima, dengan sengaja melanggar aturan lalu lintas. Yang keenam, buang sampah sembarangan. Yang berikutnya di lingkungan bangsa dan negara, yaitu yang pertama, tidak memiliki KTP. Yang kedua, meneror masyarakat dan dengan bom. Yang ketiga, merusak fasilitas negara. Yang terakhir adalah merampok. Mungkin hanya itu yang saya dapat presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.